Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Ahad Enjang Balai Muhammadiyah Masaran, rahimakumullah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang taun menika tasih nemokaken kita sami, minanggihaken kita sami kanthi bulan Ramadan yang hari ini ya Allah sudah memasuki hari yang ke pinten Bu? Wapale nek ngitung dina poso. Aku arep disiki nek kleru kok. Kula ngoten Bu ya. Hari yang ke-11 dan alhamdulillah kita sami dalam keadaan sehat nggih Bu nggih. Bapak-bapak sehat nggih? Amin. Amin. Kula ingkang rada watuk-watuk nggih. Monggo kita nyuwun sareng-sareng ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus berkenan melimpahkan rahmat dan rahmatnya dumateng kita sami, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita saged nglampahi netepi ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mugi saged netepi anggen kita ibadah Ramadan tahun ini benar-benar imanan wahtisaban, sehingga hadirnya Ramadan tahun ini ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah bakal ngapurani marang dosa-dosa kita setahun kepengker, masyaallah. Amin amin Allahumma amin. Ning tarwae aja medhot ngene ya. Tarwae aja bolos nggih Pak nggih. Kita semangati. Nyun ngapunten nomor kalih, mohon maaf terlambat sampai 15 menit ya. Ini mugi-mugi nambahi semangat para pengurus malam cakep 2 season ya Pak ya. Tema kita pagi ini saya tetap dalam namanya materi saya kepribadian muslim untuk yang ke-22 urutannya, yaitu qalbun salim. Qalbun salim artinya berhati yang bersih. Hati itu seperti badan kita, ya. Hati itu ya seperti badan kita. Awake dhewe sedina ratus iki rasane ya pripun Bu? Oh iki mumpung udan ra telung dina ratus ngene. Ya, kalau dalam kondisi normal begitu. Rasulullah menggambarkan kebersihan hati itu ya seperti bersihnya badan kita. Ya nih. Maka ini tema penting, seorang muslim, pribadi muslim itu pribadi yang qalbun salim, berhati yang bersih. Karena hakikat hati adalah tak terlihat, memang enggak kelihatan, babar blas, ya. Namun keberadaan hati dapat dirasakan, Pak. Keberadaan hati pun termasuk perkara gaib bagi manusia. Sama halnya dengan ruh. Sama dengan ruh, karena tidak ada kita yang mengerti hati. Ngoten nggih Bu nggih? Kata orang, dalamnya lautan bisa dijangkau. Dalamnya hati siapa yang
tahu katanya. Tidak ada yang tahu dalamnya hati. Tapi itu terasa. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali menempatkan hati itu sebagai hakikat ruh. Jadi ruh menurut Imam Al-Ghazali. Karena hati merupakan satu bentuk yang abstrak bagi manusia atau tak dapat dilihat oleh panca indera. Hati juga merupakan tempat untuk memperoleh pengetahuan yang hakiki setelah panca indera. Jika saja Allah tidak menciptakan hati bagi manusia, maka seorang tidak akan mengetahui lagi sesuatu sampai hakikatnya. Seperti firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah enggak ngerti apa-apa itu. Wa ja'ala lan Allah ndadekake laku marang kowe kabeh asam pendengaran wal absar penglihatan wal afidah dan hati la'allakum tashkurun supaya kowe kabeh bener-bener iso syukur ning ngarsane Gusti Allah. Maka sebagian ulama mengatakan hati itu merupakan tempat akal. Jadi tempatnya akal itu di hati, hanya pikiran. Dan hati memiliki cahaya sebagaimana daya, karenanya akal bisa berpikir, kata Ibrahim Al-Baijuri. Jadi tanpa hati beserta cahayanya manusia tidak akan dapat berpikir, serta tidak akan mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu hati adalah instrumen terpenting dalam diri manusia. Inilah yusak repot-repote awake dhewe ngurus awak niki nggih Pak nggih Bu. Jangan sampai dalam kesempatan setiap hari kita sampai lupa ngurus sing jenenge ati. Ya ta. Nek sedina raduse rasane wis kelet, atine dhewe ya kelet. Nek sedina awake dhewe ra mangan ra ngombe hari ini dengan berpuasa, tibake rasane ya ngelak ya luwe. Hati kita juga seperti itu. Nek sedina orang mangan orang ngombe, hati kita juga akan menjadi ngelak lan luwe. Maka pengajian-pengajian itu kalau Ramadan di mana-mana disebut katanya siraman rohani, siraman hati itu Pak ya. Lanjut, maka supaya hati kita ini bersih dan menjadi pusat kebahagiaan harus dijaga dari hal-hal berikut. Ini saya kumpulkan supaya mudah untuk kita ingat-ingat. Satu, Bapak Ibu, terlebih di bulan Ramadan, jangan mencari kesalahan orang karena kesalahan diri sendiri sering tidak disadari. Bener nggih Bu nggih? Masya Allah. Katanya itu kuman itu di seberang lautan saja tampak. Lalu ada gajah di pelupuk mata karena oleh mepet kebanget keseron gajah. Dadi matane merem ra iso melek itu windih ngono. Itulah kita. Kesalahan orang lain sekecil apapun, anu apa nih gan kidul kene iki wae. Lah. Poso libur nggih, Bu. Ora wani nggih to. Sebab engko ya baleni. Kesalahan orang lain sekecil apa kadang kalau cerita ya Pak ya sampai ndaki ya, sementara kesalahan diri sendiri jauh dari perhatian. Allah berfirman yang pertama surat Al-Hujurat ayat yang ke-12,
Yang kedua hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya Allah, saya ingin baca yang riwayat Imam Bukharinya saja karena waktu. Iyakum waddon wa inna donna akdabal hadis. Jauhilah olehmu prasangka yang jelek, karena berprasangka jelek itu adalah sebohong-bohong cerita, sebohong-bohong kisah. Wala tahassasu wala tajassasu. Ya Allah, maka janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain. Wala tahassasu wala tajassasu. Wala tahasadu wala tadabaru, dan jangan saling memata-matai, saling mendengki dan saling membelakangi. Ya Allah. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling tabaghud, artinya membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang benar-benar pandai menjaga persaudaraan. Cukup hadis ini lengkap sekali sebenarnya. Dari pertama tahassasu. Tahassasu itu mencari-cari kejelekan. Maka orang kita sering bilang desas desus. Itu bahasa aslinya, bahasa hadisnya tahassas. Tahassas. Yang kedua tajassas. Tajassus. Tajassus itu mencari-cari. Ya. Bahasa Arabnya intel, Indonesianya namanya intel. Itu kan ada di aparat keamanan itu namanya bagian intel. Intel itu bahasa Arabnya namanya jasus. Wala tajassas, jangan suka mencari-cari, memata-matai. Itu memata-matai itu jasus namanya. Ya. Kajian dipata-patai. Siapa itu? Itu namanya jasus. Ya. Bahkan sholat tarawih di masjid dimata-matai. Sholat kok dimata-matai. Tajasus. Itu namanya, orangnya namanya jasus. Iya. Kemudian ada tahasud wa tadabbur. Tahasud itu saling mendengki. Subhanallah. Penyakit suka dengki kok ya alengi minimir luar biasa. Dikit-dikit dengki, ya. SMS bahasa modernnya. Susah mirsani wong seneng. MSS itu yang kedua namanya seneng mirsani wong susah. Artinya nyukur-nyukurin, syukurin gue. Itu namanya tahasud. Kemudian tadabur, ya, tadabur itu saling membelakangi. Istilah saling membelakangi itu ya tidak ada perhatian, tidak menghargai. Kalau biwong liya ya toh ulwe tuwita muluk-muluk nih karo tangga dhewe malah pura-pura budek. Itu namanya tadabbur. Orang yang paling dahulu harus kita hormati kalau dalam sosial kan tetangga. Kalau dengan orang lain koyo-koyo padahal ternyata dengan saudara sendiri jauh. Itu namanya tadabbur. Ya. Kemudian tabaghadu, saling membenci. Maka orang-orang kafir itu setiap kali ingin merusak kaum muslimin, memang caranya melalui melanggar hadis ini. Dibikin partai sebanyak-banyaknya, dibikin kelompok sebanyak-banyaknya. Sekarang ini kota-kota dibanjiri kelompok-kelompok yang enggak karuan banyaknya. Dan setiap kelompok selalu membanggakan kelompoknya sendiri yang paling baik. Semuanya salah katanya. Bahkan kadang-kadang duduk bersama kita pun
mau, itu sudah kelasnya sampai tabaghadu. Ngaji ki ora usah rono rene, ngaji ki ya sak ya Pak ya. Nanti kalau kabeh kok dengar ke anu atimu dadi gaduh-gaduh jare. Orang yang takut kehilangan masa, tidak boleh. Ya, Rasulullah menganjurkan utlubul ilma walau bisin. Itu hanya cara-cara orang-orang Yahudi dahulu dalam memecah belah kaum muslimin. Yang prakteknya itu ketika Inggris Raya, kalau mau belajar di sejarah Pak. Bagaimana Inggris Raya pada waktu itu menguasai negeri Timur Tengah namanya. Memulai dari Mesir, kemudian yang kedua memecah belah negara-negara Arab menjadi bagian-bagian kecil, ya Pak ya, dengan dukungan yang luar biasa, dan akhirnya runtuhlah khilafah Islamiyah dan jadilah seperti hari ini. Itu prosesnya hadis ini. Pelanggaran kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibikin negara-negara kecil dulu semuanya adalah khilafah Islamiyah dalam satu kepemimpinan. Sekarang dikembangkan lagi anti khilafah, ayo. Dan orang Islam ikut yang bengok-bengok gitu tuh. Ketahuan tidak pernah baca sejarah akhirnya, karena hanya ikut-ikutan. Jadi begitu. Maka jangan mencari-cari kesalahan, karena kesalahan diri sering tidak disadari. Di Ramadan yang hening, di Ramadan yang bersih, di Ramadan yang suci ini, mari kita mengawali untuk melatih ya pandai-pandai menengok akan kekurangan diri sendiri ya, daripada mengorek kekurangan orang lain. Mudah-mudahan Allah ngijabai niat baik kita. Amin. Yang kedua, jangan menghina orang, karena Allah yang menciptakan saja tidak pernah menghina. Ya, coba, ya Allah, lisan kita ini betapa mudahnya menghina orang. Allah sing gawe, Allah sing gawe, tapi enggak pernah menghina. Allah memuliakan. Betapa bahasa kitanya lancangnya kita. Ya Allah, saya kadang-kadang baca seperti ini, Allah tuh enggak pernah menghina kita. Bahkan Allah enggak pernah mau mengadab kita. Kalau kita mau beristighfar, wa makana yu'adzibahum, enggak mau. Ini. Mengapa kita segitu mudah? Itulah maka Allah mengingatkan lagi di surat Al-Hujuratnya ayat yang ke-11, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Aja do seneng elek-elek swijining kaum. Boleh jadi sing kok elek-elek tibake luwe apik. Betapa sering kita ini terjebak ya toh dengan perilaku-perilaku seperti itu. La yaskhar ya toh. Apalagi di tengah-tengah dunia yang serba digital ini nih ya Pak ya. Kadang-kadang orang hanya pengen lihat tampilannya saja. Mau penampilan seperti apa hari ini kita ini bisa Pak. Ya, kalau kita sampai terjebak dengan penampilan, maka kita nanti akan dibikin menyesal selama-lamanya. Nah ini, maka jangan menghina orang, karena Allah yang menciptakan, tak pernah menghina ternyata. Lah Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan seluruh anak cucu Adam. Kok kita ini kadang-kadang begitu mudah menghina orang karena satu kekurangan. Dia nggak sadar bahwa diri kita sendiri ternyata gudangnya kekurangan. Gitu nih ya Bu ya. Bapak-bapak begitu mudah juga ya menghina ibu-ibu.
Gitu Bu. Oh enggak, alhamdulillah. Berarti yang sering ibu-ibu. Iya Bu ya. Ah, ya Allah, hati-hati Bu. Ya toh. Ini suami itu pilihan Allah untuk ibu itu. Ya. Bukan pilihan mertua. Ya, pilihan Allah ya Pak ya. Iya, maka akan kita pakai selama-lamanya. Ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Ini ibu-ibu kita ini calon bidadari panjenengan ya ini. Wis aja kok lokke. Wis kaya ngapa niku lho bidadari sampean. Ngoten nggih, Bu? Bapak gremeng, alah ngerti bidadariku kok kaya ngono. Rasa taraweh. Ya ora aja ngono, so nek wis enek nggone swarga baca surat Tahrim ya toh. Semuanya mukminatin, qonitatin, taibatin, abidatin, saikatin, sayyibatin wa abkara. Semua jadi gadis kinclong-kinclong semuanya. Lho lek ngrubah piye ya Allah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuwaos mencipta segala sesuatu. Ya monggo, maka kita saling menjaga. Bahkan dianjurkan kalau suami istri untuk saling memuji. Daripada memuji milik orang, ya lebih baik memuji milik sendiri. Ngapain kita silau dengan milik orang lain? Ya toh? Silo dengan milik orang lain tapi melenek dengan miliknya sendiri. Itulah bahasa-bahasanya orang bingung saja. Pada bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Oh marah randur rumput tok ngono. Nandure paving kok kon hijau sewang ngendi. Pengen hijau sesuk dicet ngono mawon. Asa ayakuna khairan minhum. Boleh jadi orang-orang yang kau caci, orang yang kau benci itu lebih baik. Ya. Dan betapa sering kita terjebak. Ya. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu hanya dengan penampilannya. Tidak tahunya memang ada orang yang tidak suka berpenampilan glamor. Ya dah. Tahu-tahu dia adalah abidat, saihat, sayyibat. Seorang ahli ibadah yang luar biasa. Begitu. Ya. Yang kedua hadis. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim. Al-mustabbani maqala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil madlum. Apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang-orang yang memulai. Selama orang yang didolimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim. Melampaui batas artinya ngeten, sampean nek dicaci yang meneng, mula sampean untuk ganjaran. Dosane nyaci ku ya sing nyaci tok. Nek awake dhewe malah genti bales cari cacian-caciane ya padha gitu loh. Selama tidak dulu melampaui batas, hanya selama tidak membalas dengan cacian dan cacian seperti itu. Itulah yang pernah dilakukan Rasulullah selama fase makiyah. Jadi Kanjeng Nabi itu selama fase makiyah itu wis disebut edian, disebut tukang sihir, disebut macam-macam. Enggak sampai di situ, bahkan secara fisik ya Pak. Tapi Kanjeng Nabi begitu sabarnya, ya toh. Setiap kali malaikat marah-marah melihat ya Rasulullah dihina, dicaci, disakiti, marah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengangkat gunung itu. Tak tibiakin biasa wong-wong Taif itu kisah pertama ben habis sisan. Jangan wahai Jibril. Lu mereka itu keterlaluan. Engkau Rasulullah, engkau utusan Allah, engkau manusia pilihan.
yang diberi wahyu oleh Allah, masa diperlakukan seperti itu? Ya enggak apa-apa. Ya tahu wa innahum lam ya'lamun. Enggak apa-apa, benar. Mereka itu hanya orang-orang yang belum tahu. Dan maka kisah setelah Fathul Makkah, orang yang paling banyak selamat duluan adalah penduduk Taif dari Bani Saqif. Luar biasa, mengerti kisahnya, atau karena mungkin cepat-cepat dia masuk Islam, takut kalau Muhammad itu pendendam, maka yang paling duluan akan dihabisi mesti penduduk Taif. Maka dalam kisah mereka berduyun-duyun masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu penduduk Taif dari Bani Saqif, tidak tersisa sama sekali. Insyaallah, itu luar biasa. Karena apa? Karena kesabaran Rasulullah dalam melaksanakan yang kedua. Yang ketiga, jangan membuka aib orang, karena Allah menyimpan aib kita ini sampai hari kiamat. Coba, aib kita ini disimpan oleh Allah dan baru akan ditampakkan besok di hari kiamat. Sering aib kita ini terbuka karena orang-orang yang dekat dengan kita. Aib suami diungkap sama istri, walakafinar. Maka jangan sampai, Bapak Ibu, tuba liman sagalahu aibihi an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang menyembunyikan diri, menyibukkan diri dengan aibnya dan melupakan aib orang lain. Ini mumpung di Ramadan, merenungi ajaran-ajaran seperti ini itu begitu indah. Nek Ramadan kemudian jenuh, lari ke belakang bikin kopi, babar gitu. Kalau bulan-bulan begini, apalagi nanti waktu-waktu habis asar begitu, ya Allah, ya ternyata kita sudah diberi umur sekian tahun, Pak. Ya Allah, kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, tetangga, teman, saudara kita kok sudah banyak yang mendahului, serasi do buka sampeyan nanti. Terus langsung maknek ngono ya, Pak ya. Nah, gitu. Dan itu adalah bagus ini ya. Wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang pandai menutup-nutupi aib saudara muslim kita, Allah akan menutupi aib kita sampai di dunia dan di akhirat kelak, ya Allah. Begitu namanya tentang aib, satara musliman. Allah itu menutupi aib kita ini luar biasa rapatnya, dan baru akan diungkap besok sampai di hari kiamat. Kalau andai kata Allah tidak menutupi aib kita, maka setiap kita nggak ada yang berani keluar rumah. Kalau dalam satu tafsir itu tentang tafsir Ar-Rahman, tafsirul Hidayah, saya baca dalam bahasa Jawa itu begini, salah satu Rahman dan Rahim Allah yang paling besar dan tidak banyak dirasakan oleh kita adalah Allah menutup aib kita. Itu dalam Hidayatul Rahman. Allah menutup aib kita. Seandainya Allah ini enggak nutupi aib kita, renek sing wani metu saka omah jarene. Saking apa? Saking banyaknya, iya toh, kekurangan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Yang keempat, jangan meremehkan orang. Karena Allah itu menghargai setiap usaha hambanya. Allah menjadikan kehidupan manusia itu beragam, ada majikan, ada karyawan, ya Pak ya, ada pemimpin, ada rakyat, ada juragan, ada apa nih Pak, majikan ya rakyat. Itu semua untuk saling melengkapi. Coba bayangin kalau semuanya majikan, ya sing arep gak embet gawe sapa Pak? Hari ini Bapak Ibu di negara-negara maju, contoh seperti Jepang itu,
Yang namanya bahasa kitanya, bahasa umumnya tuh mencari pembantu tuh sekarang sudah sulitnya luar biasa. Ya, dalam keluarga kalau nggak ada yang bantu, kedua-duanya mereka profesional kerja, maka anak nggak akan ada yang mengurus. Efeknya apa? Dora gelem duwe anak. Maka di negara-negara maju Eropa, termasuk Asia, termasuk diantaranya adalah Jepang, mereka sekarang ini pertumbuhan angka penduduk itu sangat lambat. Karena susahnya orang yang mau namanya tadi kabeh pengennya jadi majikan, ning renek sing gelem dadi karyawan, buntu. Mari kita nikmati apa yang telah kita jalani masing-masing, dan di antara kita tidak usah merendahkan satu dengan yang lain. Itu namanya waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Pada suatu ketika apa yang difirmankan Allah, yang namanya perempuan itu yaitu diberi satu kelebihan untuk apa? Wa waqarna fi buyutikunna. Hendaknya banyak-banyak bertinggal di dalam rumah, karena untuk mengurus suami, mengurus anak-anak, maka akan menjadi kenyataan. Yang hari ini mereka membawa bendera-bendera yang namanya emansipasi wanita, memang masih rajin sregep. Karena itu di Indonesia. Coba kita ke barat, sekarang sudah booming, Pak. Ya. Booming sekali sekarang. Mereka sudah merasakan betul betapa beratnya saat memang pasangan hidup itu suami istri semuanya ada di luar rumah. Anak-anak enggak ada yang ngurus. Cari pembantu sulit. Saya punya teman S3-nya di Jakarta, S2, S3-nya di Jepang. Kemudian dia langsung bekerja di sana. Tentu enggak gelem mulai karena gajinya lebih tinggi. Setelah punya anak, kundur neng Indonesia, udah rame-rame, enggak bisa. Karena enggak akan bisa apa-apa. Begitu. Nah di sini, ya Allah, jangan meremehkan orang, karena Allah menghargai setiap usaha hambanya. Adapun tugas adanya majikan, adanya karyawan dan lain sebagainya, itu adalah lita'arafu. Itu sebagai kasih sayang Allah, kemurahan Allah untuk menjadikan hidup ini benar-benar supaya bahagia. Wala tahtakirronna syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, ya tak? Wa anta kallima akhaka wa anta musbid ilaik wajhaka inna dzalika minal ma'ruf. Yang kelima, jangan menjelekkan orang, ya Allah. Karena kita tidak tahu di masa tertentu dia akan menolong kita dalam kesusahan. Allah menggambarkan kisah-kisah itu luar biasa. Ya, jangan sampai menjelekkan orang karena kita tidak tahu di masa tertentu, pada masa tua. Ketika masa tua kita membutuhkan anak. Kalau tidak ada anak, siapa lagi kalau orang yang terdekat dengan kita? Kehidupan, glamor, jaya tidak akan selamanya. Ya, setiap kita akan melewati masa-masa seperti itu kalau takdirkan Allah. Semoga tetap dalam keadaan bahagia. Kata kuncinya, mari kita menjaga betul-betul jangan sampai menjelekkan orang. Alah kowe biyen ra tak tolong wis ra bakal dalah ya ta. Ketika suatu ketika anak ini sukses sampean agak bengok-bengok, nolong sithik ungkit-ungkit ngono. Saiki bagianmu apa? Kisah-kisah nyata seperti ini luar biasa. Man ghayyara akha kabidan bin lam yamut hatta ya'maluhu.
Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan ini kenyataan-kenyataan di lingkungan kita banyak, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Jawabannya kita dijauhkan. Caranya ya jangan sampai kita suka menjelek-jelekan orang lain. Yang keenam, jangan menyakiti hati orang. Ya Allah, karena doa orang yang tersakiti itu makbul. Ini di bulan Ramadan, Pak. Salah satu keagungan Ramadan itu adalah doa-doa kita ini akan diijabahi. Kalau sampai ada orang-orang yang tersakiti oleh kita, lalu bulan ini berdoa, ya Allah, naudzubillah min dzalik, doanya akan diijabahi. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu wa qad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin ya dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa-dosa yang nyata kelak, ya Allah. Surat Al-Ahzab ayat 58. Ini, monggo tanani. Kemudian yang ketujuh, ini memang kumpulan kalimat jangan ya. Jangan bangga dengan amal kita karena hanya Allah yang tahu amal tersebut diterima atau tidak. Seorang muslim tidak boleh sedikit pun membangga-banggakan amal kebaikan. Bahkan di dalam satu riwayat, saat kita bangga dengan kebaikan kita, maka kebanggaan itu kadang akan menghapus nilai kebaikan itu sendiri. Mila Allah menampilkan kisah-kisah yang gelitik bahasa kitanya. Ada seorang yang dosanya saja membunuh 100 orang. Amale apa? Kok tiba-tiba walahul jannah? Kok dia dijamin surga? Kita nggak ngerti. Semangat si gento. Ya, wong ngakal gento kan. Semangat gento untuk tobat ini ternyata mungkin kita belum pernah punya semangat seperti itu. Sekalipun kita juga sering berbuat dosa. Dia wis puasa bener kapok poeng ora bakal baleni. Tumindak itu, maka walahul jannah. Kisah yang kedua yang legendaris, artinya hampir semua orang dengar. Bagaimana seorang mantan pelacur, PSK, hanya gara-gara memberi minum kirek yang sedang kelenger. Kenapa dia walahal jannah? Baginya adalah surga. Semangat untuk menyayangi hamba Allah, sekalipun kirek sampai seperti itu susah payahnya di padang pasir jauh dari air kok. Bolak-balik sendalnya dilipat-lipat, digawe contong-contong untuk membawain air sampai akhirnya si kirek ini hidup. Kita nggak pernah punyai kasih sayang seperti itu. Coba bayangin bapak-bapak, ibu-ibu, umpama awake dhewe mlaku ning sawah di situ ngerti-ngerti anak kirek kelenger ngono piye coba. Iki nggawa pacul lho Pak iki, war nyang sawah kok. Guru kira-kira gimana? Ya tutuk ndase wis rampung dadak. Tetapi orang ini semangatnya. Kita semua nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Semangat keimanan untuk menyesali akan
kesalahan. Ada kisah sufi, tapi ini kisah sufi loh Pak ya. Kalau saya bicara kisah saya angkat semuanya saja. Di dalam kisah sufi itu besok di akhirat itu suatu hari Allah itu memanggil seorang yang masuk neraka. Ya Allah, kok iki antek tekan ning neraka iki ceritane biyen piye? Ya Allah, aku biyen kene donya itu nek jenenge dipun timbali jenengan hayang ala shalah. Ngono ki lek leda alah ya ene salat. Kok jam 6 ya, Dik? Entuk malah balik turu meneh. Lho kowe iki jegeke ketoke ya cok pengajian akad pagi barang ngono nyene. Ya kae ya nggo katimbange. Ya mung katimbange ngono ya melok-melok sekali ben ketok kancane akeh ngono tok ya. Lho kowe ya ketoke ya poso barang iya ya Allah. Jadi kisahnya itu ternyata malasan memang di dalam Al-Qur'an kan ada innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Jenenge wong munafik nek dijak salat ya salat, ning kusala itu males-males, lede jak nyang masjid salat wis Allah, salat ya tak nyang masjid ya toh. Salat ning ngendi lak ya padha. Lah kowe ya Jumatan, heeh. Nek anggere menjelang qomat agek Allah agek teko, ngati-ati sing anggere agek qomat teko. Nyemplung neraka niki. Lah bar dijawab ngoten, Allah langsung jawab seketika, "Oh ngono, nggih. Ya wis nek ngono bali rono neh." Baline ngendi? Bali ya nyang neraka, ya wis bali rono meneh ngono. Waktu Allah dawuh, ya wis bali rono neh, mluwayu sifat kuping sak buantere. Lalu di tengah jalan belum sampai di neraka dipanggil, dul, mandek dul. Terus paranin neh, lho kowe lho, wong kon nyang neraka kok mluwayumu bantere ngono. Nggih ya Allah, kula kapok ngono. Lha kok kapok piye? Biyen anggere ditimbalin jenengan kula leda-lede, nek diperintah sampean kula ya ukur males-malesan. Niki mumpung sampean sik merintah, niki perintahe sampean sekalipun kon neraka kula mlayu sak bantere. Akhire Allah ngapurani. Ya wis dul nek kaya ngono kapokmu ngono, saiki kowe nyang swarga. Niku sing Jumatan telat ngati-ati kaya dadi. Ya ben nek ngono besok wae nunggu dipanggil Allah. Ya nek dipanggil wong ceritane sufi tok ngene to. Panggil kon nyang neraka iki mlayu jalaran kapok biyen jaman nek donya anggere diperintah Gusti Allah kur kosak kose duwite akeh ngantek mati ya rung kelakon haji ya ben kowe mulih nangis karepmu wong kowe biyen jane ya wis sugih ora gelem daftar kok saiki arep daftar nunggu lawe taun umure wis 70 iya ngono ya pokoke ngono aku ora roh wis. Kemudian yang ketujuh, jangan bangga dengan amal kita. Sudah yang kedelapan, jangan sombong dengan apa yang kita punya. Karena Allah bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Ya Allah, kita berkali-kali diingatkan. Saudara-saudara kita di Cianjur niku Pak, oleh kelompok-kelompok ke zaman nom. Bar nikah, lumpuk-lumpuk gawe omah cilik. Gede tambah apik kaya villa-villa lengkap dengan perabot modern, mobilnya mewah-mewah untuk hidup masa tua. Biyen yang nyambut gawe kan untuk hidup masa tua. Bar tua tenan diambil Allah hanya butuh waktu 3 detik. 3 detik lep. Gendengi wae ora nek sing ketok. Relawan-relawan kita yang ke sana datang mesti menangis. Tenggelam tertimbun gunung. Coba. Itu yang musibah gempa. Belum lagi musibah kapusan ya toh. Belum lagi musibah kebangkrutan subhanallah.
awal Ramadan saya dipertemukan qadarullah orang kaya sekali di Solo. Ya Allah, nek mengkisahkan saya sempat mendidik anaknya. Per hari nilai jutaan anak itu ruti Pak, Solo Jakarta dolanan. Sekarang tinggal di rumah kontrakan, itu saja saya diajak ketemu itu nangis. Saya tuh nangis, saya tahu betul betapa mewahnya saat anak-anaknya SMA. Saya biasa mendidik. Yang terbayang cuma begini, ya Allah, Allah itu kalau memberi seperti itu, tapi kalau mengambil, makanya jangan lupa wirid tiap pagi dan sore untuk membaca surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Niku dalam maksurat diamalke Kanjeng Nabi pagi dan sore. Sapa wonge sing tiap dinane gelem maca ayat iku hadise dipun sebutaken mula Allah bakal paring kecukupan ing dalem uripe. Ya wis pokoke Kanjeng Nabi itu ndawuh ngono ya wis gek kita derek kes ngono mawon wong maca ayat yo indah nggih to. Allah memberi kecukupan itu melalui apa? Allah yang Maha tahu. Nyatane akeh wong sing diparingi kecukupan melalui harta ning malah ngragas 17 setan gitu. Uang rakyat kabeh pajak kon mundak tibake malah ditilep sendiri. Sekarang ada pajak get uang 349 triliun gitu. Itu pajaknya sampai ngundak-ngundak kayak ngene iki. Bisa ngemplok sapa? Ngono niku. Tambah sugih tambah geragas ngono kok. Allah paring kecukupan itu dumateng kita ini macem-macem. Enggak usah mengukur kita dengan orang lain. Ukurane kok ukur awake dhewe ukurane ki nek baju XL ya Pak ya. Ayo mbok nek dudu ukurane nek dinggo ya ora pas. Ukurane sampean S. Lah kok golek XL, agek mlaku tekan dalan wis dilokke wong, ra pantes blas. Ra pantes blas. Wis enek ukurane dhewe. Nah ini jangan sombong. Yang 9 jangan suka membanding-bandingkan orang lain dengan kita. Ya toh? Karena Allah membagi rezeki setiap orang berbeda-beda. Ya toh, wong bandingke kok menteri karo RT ya Pak ya. Ya sudah, enggak usah. Ibu-ibu jangan suka banding-bandingkan Bapak ya Bu ya. Tak pesen tenan. Mesake bapak-bapak do gering-gering kan Bang. Pak, halo, kancamu ki biyen sekolah yo bareng. Iya Pak ya. Sering dingonake ta Pak ya. Sekolah bareng, luluse bareng, bijine dhuwur kowe. Kok kono wis nganggo iya mesake tambah gering kok malah cepet mati sampean dadi rondo wis ngojo. Wis aja. Jangan dibanding-bandingkan nggih. Jangan suka membanding-bandingkan orang lain dengan kita karena Allah membagi rezeki setiap orang itu berbeda. Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Yang terakhir, jangan bersedih dengan kekurangan kita karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya Allah, setiap kita pasti punya kekurangan. Nggih Bu, sampeyan bapak-bapak, ibu-ibu kalau diberi kelebihan Allah yang lebih. Ibu-ibu dibuatkan wajahnya cantik-cantik, melebihi artis. Oke, iya toh? Ya, es percaya ora bakal tekan pengajian ngene iki. Leres ya Pak ya?
Dikira punya wajah cantik itu oh bahagia, rekoso Bu. Biayanya tiap hari mual. Wes rena-rena. Lah kula ngomong ngene iki yo gara-gara ya ditekoni wong aku. Ora ditekoni malah dipanggil kok, Pak. Ya toh. Napa? Ada seorang wanita stres, ternyata biara pragawati. Wes tak blak-blakan poso ora entuk bohong. Seorang pragawati, wayu duwite oke, stres lu tak tekoki lho ya apa rek duitmu oke, awakmu cantik masih stres. Alah ngopo, Pak? Duit oke ra entuk nggo ngopo-ngopo. Lho, duit oke ra entuk nggo ngopo-ngopo. Lah terus ngapa yus kayane? Ternyata itu ikatannya berat badan tak boleh naik, kulit begini. Alah urip rekosane ngono le. Wis nyang kono anu Mbak matur ning desa kono. Mangkat sampean dadi tontonan wong akeh. Mesti kamu bahagia. Lha kuwi kok lenggak-lenggok nek kono ya ditonton wong padha-padha, matur ya ditonton wong sampai anakku ngono. Itu tuh wis pokoknya nomor 10. Jangan bersedih dengan kekurangan kita. Setiap kita punya kekurangan. Bener ya Pak ya? Yakin setiap kita punya kekurangan. Yo, ada yang wajahnya ganteng nek ngorok tanggane krungu. Dikira sapi berarti belek. Ya toh. Ada yang mungkin wajahnya pas-pasan tapi solihah. Ya Allah, ngajinya rajin, tahajudnya oke. Ini bidadari hakiki. Ngoten. Maka sebutannya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Wis ora usah dinggo gawe hina, ora usah dinggo gawe susah. Nek kowe iki tenan-tenan wong mukmin, Allah bakal ngangkat derajat kita tinggi-tinggi dan Allah menyiapkan untuk kita yang namanya surga. Makaten Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kajian pagi ini berhati yang bersih, minimal bersih dari 10 kaidah yang kita kaji pagi ini. Mugi-mugi Allah merahmati kita sami, wabil khusus melalui ibadah Syamur Ramadan kita. Allah nampi sedaya amal kebaikan kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, rukuk kita dan sujud kita. Dan mugi Ramadan tahun ini benar-benar mampu mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar muttaqin, la'allakum tattaqun. Saderengipun kita akhiri wonten doa panyuwunan kagem sederek